Halo Bapak Ibu, saya Jen Christine dari SMA Negeri 8 Mandau. Hari ini saya akan melakukan sebuah pengimbasan dalam bentuk video untuk BIMTEK dan pelatihan yang telah saya ikuti di Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Tujuan saya membuat video ini adalah memaparkan sedikit tentang apa yang saya telah pelajari di Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif, juga mengajak Bapak Ibu agar ikut juga dalam pelatihan ini atau pelatihan-pelatihan lain yang dilakukan oleh Kemendikbud. Selamat menyaksikan. Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik. Kemudian konsep dasar pendidikan inklusif dan bagaimana sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuan kedua yaitu dapat meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual ketika nanti menjadi sekolah inklusif. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Nah, sebagai seorang guru yang hendak melakukan pengajaran di sekolah inklusif, maka perlu untuk memahami makna dari keberagaman peserta didik. Kita tahu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat majemuk. Di tengah-tengah kita terdapat banyak sekali keragaman, mulai dari keyakinan, gender, fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Ini menjadi dasar keberagaman yang ada di tengah-tengah peserta didik kita. Kita juga perlu menanamkan secara perlahan-lahan di kelas yang kita ajar kepada peserta didik reguler untuk dapat mengembangkan simpati dan empati kepada teman-teman mereka yang peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat berbaur bersama, belajar bersama, bekerja sama, dan bertoleransi. Kita paham juga bahwa setiap individu adalah unik. Mereka punya minat masing-masing, kemudian gaya belajar yang berbeda, keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Beragam dalam banyak aspek ini, seorang guru harus mampu melihat potensi-potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik mereka, sehingga guru dapat merancang strategi terbaik untuk pembelajaran. Maka ini adalah menjadi salah satu kompetensi guru yang harus dimiliki. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Di tengah-tengah keberagaman peserta didik kita, apapun keadaan mereka, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan di negara kita. Terdapat 4 indikator kualitas hidup peserta didik dengan keragaman yang mereka miliki. To life artinya peserta didik di sekolah inklusif itu memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. To love artinya setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah secara ramah, nyaman, dan tidak mendapat bully dari peserta didik lainnya. To play artinya peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan di sekolah. To work artinya setiap peserta didik di sekolah harus memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Keberagaman peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Berikut klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu yang memiliki hambatan sensorik termasuk kelompok tunanetra dan tunarungu, hambatan mental kognitif tunagrahita, hambatan fisik itu tunadaksa, hambatan lainnya seperti gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas istimewa, berbakat istimewa, dan kesulitan belajar spesifik.
Berikut adalah beberapa contoh peserta didik yang memerlukan layanan khusus, seperti peserta didik yang menjadi korban bencana, peserta didik yang menjadi pengemis, kelompok minoritas, korban narkoba, sakit dan kelaparan, pelajar yang hamil, kelompok marginal, korban perang dan kekerasan. Apa itu kebutuhan pembelajaran? Kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki karakter khusus yang melekat pada dirinya, bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan peserta didik belajar sesuai dengan karakter dan potensinya masing-masing. Oleh karena itu, kebutuhan pembelajaran setiap peserta didik berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus? Hal ini sudah diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Konsep dasar pendidikan inklusif itu ada 3, yaitu hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Berikut beberapa pengertian tentang pendidikan inklusif. Pendidikan untuk semua, mengakomodir semua perbedaan peserta didik, sekolah siaga, siap menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekitar sekolah, penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak, mengatasi hambatan belajar. Tujuan dari pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Percepatan program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas. Menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang SPN. Sasaran dari pendidikan inklusif adalah anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan permanen, temporer maupun hambatan dalam perkembangan. Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik: menimbulkan rasa persahabatan dan persaudaraan, sikap toleransi, citra positif dari diri mereka sendiri, menghargai keunikan yang ada pada diri orang lain, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif, serta mempelajari model dari yang berhasil walau dengan tantangan dan hambatan. Manfaat bagi orang tua dan masyarakat: mengetahui sistem belajar di sekolah, percaya yang tinggi terhadap guru, tanggung jawab di rumah dan sekolah, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak, terbuka dan ramah kerjasama dengan guru, semua keluarga belajar tentang perkembangan anak, keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Manfaat bagi masyarakat: mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungan, komunitas akan lebih menerima dan mendukung semua orang, anak berkebutuhan khusus lebih siap untuk tanggung jawab dan hak-hak kehidupan di masyarakat, menjadi sumber belajar dan semakin terbuka bermitra dengan sekolah. Manfaat bagi pemerintah yaitu anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapat kesempatan pendidikan yang luas, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan azas demokrasi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Landasan filosofis pendidikan inklusif. Landasan pedagogik pendidikan inklusif. Berikut adalah beberapa landasan yuridis pendidikan inklusif. Berikut adalah beberapa landasan empiris pendidikan inklusif.
Sekolah ramah anak, materi yang akan dibahas yaitu pengertian, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Pengertian sekolah ramah anak, yaitu sekolah yang aman, bersih, dan sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Sekolah yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Sekolah yang mendukung partisipasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus. Tujuan sekolah ramah anak yaitu memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak, memastikan bahwa sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerja sama untuk kemajuan, dan semangat perdamaian. Manfaat sekolah ramah anak yaitu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Berikut pengelolaan lingkungan non-fisik, yaitu situasi dan suasana pembelajaran, dan manajemen atau pengelolaan kelas atau classroom management. Berikut skema pengelolaan lingkungan fisik lingkungan ramah anak. Mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus meliputi mekanisme layanan, identifikasi dan asesmen, penempatan, dan tindak lanjut. Identifikasi yaitu suatu proses kenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Asesmen yaitu suatu upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Berikut alur mekanisme penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. 1. Sebagai usaha seseorang, baik orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, untuk mengetahui apakah seorang peserta didik mengalami kelainan penyimpangan, baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis, dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik normal seusianya. 2. Identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan menemukan kelainan atau penyimpangan. 3. Dilaksanakan melalui pengamatan gejala, fisik, perilaku, hasil belajar. Tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi peserta didik kebutuhan khusus. Tujuan, untuk mendapatkan informasi lengkap tentang peserta didik, menyusun program, dan terhindar dari problem belajar. Fungsi, pendekatan menemukan peserta didik yang diduga mengalami hambatan agar tidak salah menafsirkan. Sasaran, semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Asesmen,
Konsep umum yaitu untuk proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Konsep khusus yaitu suatu proses pengumpulan informasi menyeluruh, kondisi karakteristik, kelebihan, dan kekurangan untuk membuat program. Jenis-jenis asesmen. 1. Asesmen akademik, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik dalam bidang akademik. Bagi peserta didik pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali itu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 2. Asesmen non-akademik, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Yang ketiga, asesmen perkembangan, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun pemilihan alat bantu yang tepat, baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Tujuan, fungsi, sasaran dari asesmen. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsi dari asesmen untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Berikut beberapa strategi pelayanan asesmen. Planning matrix, yaitu mapping deskripsi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Berikut beberapa tujuan planning matrix. Berikut beberapa fungsi planning matrix. Prosedur planning matrix 1. Mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan atau kelainan peserta didik berkebutuhan khusus. Dilanjutkan dengan langkah kedua, membuat tabel mapping anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai dengan temuan asesmen. Langkah berikutnya, menuangkan temuan kondisi aktual karakteristik anak berkebutuhan khusus pada tabel mapping yang telah dibuat. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang pendidikan inklusif. Terima kasih, semoga bermanfaat.